Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Berjumpa kembali bersama saya Randy Wijaya. Ya, teman-teman jangan lupa untuk bantu saya menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, terima kasih. Ya, untuk video kali ini kita akan memperbaiki teko listrik. Ini berkendala, tidak bisa hidup sama sekali dan tidak bisa memasak air. Ya, apakah penyebab dari teko listrik ini? Apakah di bagian kabel, ataukah di bagian saklar, atau stekernya, atau di bagian dalamnya ada kabel yang putus? Ya, di sini kita udah mencolokkan ke listrik PLN. Ini sudah kita pastikan dan kita akan mengecek di bagian saklar on off ini. Ya, ini udah kita hidupkan, matikan, dan tidak ada indikator lampu pada saklar ini. Ya, di sini kita akan mengecek juga di bagian arus listriknya menggunakan test pen, dan di sini udah ada arus listriknya, berarti arus listrik dari PLN kita itu hidup. Dan di bagian teko listrik ini tidak hidup sama sekali, berarti ada kendala di bagian dalam atau perkabelan dan di bagian saklarnya. Oke, di sini kita akan mengeceknya terlebih dahulu dan kita akan melepas di bagian baut-bautnya untuk lebih memudah saat perbaikan atau pengecekan di bagian teko listrik ini. Oke. Ya, kita anggap ini sebagai teko listrik, ya bentuknya seperti itu, ada gagangnya. Jadi kita anggap ini teko listrik sajalah ya. Ya, kalau teko listrik biasanya kan ada muncung atau seperti di depannya itu. Ini tidak ada sama sekali ya. Kita anggap saja ini teko listrik yang bermasalah. Ya, yang bermasalah dan tidak bisa digunakan untuk memasak air. Jadi ini kita akan servis terlebih dahulu dan kita akan cek di bagian manakah. Ya, sebelumnya tadi saya cek itu di bagian saklar udah lembut sekali. Apakah ada kendala di situnya? Kita akan cek terlebih dahulu ya untuk memastikan apakah betul di bagian itu. Ya, di sini masih kita akan untuk melepas kabelnya, apakah di bagian ini yang berkendala atau tidak. Ya, satu persatu sudah kita lepas kabelnya dan kita akan mengeceknya. Ya, sepertinya di bagian itu memang ada kendala di bagian saklar bulat ini, menggunakan 3 pin. Ya, di ini kelihatan teman-teman, dan ini kita akan mencoba untuk melepasnya untuk teman-teman kelihatan ya, teman-teman tahu ya. Di sini ya, ini dia namanya saklar bulat 3 pin. Iya, ini udah rusak, tidak bisa digunakan lagi, berarti kita harus ganti baru. Tapi kita tidak menggunakan atau tidak mengganti baru dengan sejenis saklar bulat ini. Ini kita masih tetap gunakan di bagian sininya saja. Iya, kita gunakan di bagian situ saja. Kita hanya akan menjampar atau kita langsungkan di bagian kabel ini, kabel putih, merah dan biru. Iya, di bagian kabel putih ini tidak kita gunakan nantinya ya, soalnya ini udah terhubung di bagian kabel merah ini ke termostat dan kabel ini ke sumber nantinya untuk ke colokan listriknya. Iya, ini kabel putih ya tidak akan kita gunakan, bisa teman-teman potong atau teman-teman solasi aja ya. Ini kita akan hubungkan di kabel
bagian merah, maksudnya kabel yang warna merah dan kabel warna biru kita hubungkan atau kita sambung ya, karena itu sebagai fas atau sumber dari listrik untuk menghidupkan elemen di bagian dalam ini. Yang sebelum-sebelumnya kabel putih itu udah termasuk untuk ke bagian nol atau netral di bagian listrik PLN nantinya. Ya, di sini kita solasi terlebih dahulu untuk agar ini tidak bisa atau tidak menyentuh bodi yang membuat nantinya kesetrum ya. Ini kita akan lebih untuk mengamankan lah ya, agar tidak terjadi yang begitu tidak kita inginkan. Iya, seperti itu. Kita tidak mengganti saklar bulatnya, kita akan mengganti saklar pada atau steker pada mesin teko atau teko listrik ini. Ya, ini sebelumnya seperti ini stekernya atau colokannya, yang kita ganti dengan steker yang ada lampu indikator yang bisa on dan off-nya, agar lebih memudahkan kita untuk penggunaan, agar kita juga tidak colok cabut ke bagian stekernya, itu sangat ribet ya. Jadi kita menggunakan steker di bagian on off ini agar mempermudah kita saat penghidupan, saat mematikan teko listrik ini. Iya, seperti ini untuk cara kerjanya atau cara penyambungan atau cara memperbaikinya. Iya, ini ada 3 kabel, ada kabel pas, ada kabel grounding, dan ada kabel netral atau nolnya. Oke, ini masih dalam proses pemasangan ya teman-teman. Ya, ini cara simpel saja, kita tidak mengganti saklar bulat yang tadinya rusak ya. Jadi pun kita ganti itu bakalan rusak lagi. Jadi kita menggunakan cara seperti ini. Kita ganti dengan steker on off ya, atau colokan steker ya, atau saklar ya, dengan menggunakan ada yang on off-nya. Iya, untuk lebih mempermudah kita untuk mematikan dan menghidupkannya. Oke. Seperti ini, dan kita nantinya akan mengeceknya terlebih dahulu ya, apakah teko listrik ini bisa berfungsi dengan baik, dan kita akan menggunakan air nantinya agar kita tahu teko ini bisa memasak air ya. Ini airnya sudah kita sediakan, ini kita masukkan ke bagian tekonya, dan di bagian colokan steker ya, kita akan colok ke bagian listrik PLN ya, seperti ini, dan kita colok ya. Ini hidup kondisinya, ini mati, dan ini hidup ya, berarti ini akan bisa memasak air ya. Oke, kita akan tunggu terlebih dahulu beberapa menit ya, agar air di dalam teko ini bisa mendidih ya. Oke. Ya teman-teman, mungkin ya sangat simpel untuk memperbaiki ya teko listrik yang mati total, yang tidak bisa berfungsi dan tidak bisa memasak air ya. Kita akan cek terlebih dahulu di bagian kabel-kabelnya, di bagian saklarnya, apakah ada kerusakan atau ada yang konslet, atau di bagian termostatnya. Iya, agar teman-teman bisa memperbaikinya dan bisa digunakan kembali
Iya, ini sudah kelihatan ya teman-teman, udah kelihatan ada hawa uap dari air ini di bagian tekonya. Berarti teko ini sudah bisa digunakan dan sudah sangat baik ya, seperti ini ya, ada uapnya. Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Masya Allah. Ya, mungkin sekian saja dari saya nih teman-teman. Semoga teman-teman paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.